kita akan kepada pembicara ketiga, Kakanda Marga Harun SH. Dan sebelum saya persilakan, saya akan bacakan dulu beberapa perjalanan beliau mungkin. Ya, ini beliau lahir di Dompu tanggal 24 bulan Mei tahun sekian-sekian dan menempuh studi SD 08 Kempo, SMP 01 Kempo, SMA N01 Kempo dan melanjutkan studi di, saya kira ini kampus tertua juga di Indonesia, yaitu UII Yogyakarta, mengambil jurusan hukum dan pernah berorganisasi di HMI, IKPMD, LMPD, dan perpus kecil di Yogyakarta. Dengan moto hidup, kepercayaan adalah modal kehidupan. Dan langsung saja saya persilakan kepada Kakanda Marga Harun. Waktu dan tempat saya persilakan. Saya hormati Kepala Desa Dorokobo yang selalu memberikan support dan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan kepemudaan. Yang saya hormati teman-teman pembicara yang sudah menyampaikan pandangan-pandangan cukup luar biasa tentang demokrasi dan pilkada langsung. Dan yang saya banggakan teman-teman peserta yang ikut dalam diskusi atau ngobrol pintar terkait bagaimana pemuda merawat demokrasi. Sebenarnya ini menjadi sesuatu hal yang sangat menarik tentang keterlibatan pemuda dalam membangun demokrasi yang beradab dan bermartabat. Bagaimana demokrasi itu bisa bergerak untuk mewujudkan kepentingan rakyat, yaitu kesejahteraan, keadilan, dan lain sebagainya. Sebenarnya berbicara tentang pemuda, catatan sejarah pemuda perlu kita akui karena perjalanan panjang bangsa ini, setiap momentum-momentum perubahan selalu pemuda yang menjadi aktor-aktor atau lokomotif perubahan. Kita berbicara mulai dari pergerakan Budi Utomo, pergerakan Sumpah Pemuda, pergerakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, peristiwa 65, peristiwa Malari, sampai kepada peristiwa Reformasi 98. Itu merupakan bagian dari kerja politik idealisnya anak muda. Nah, lantas politik generasi muda di era transisi demokrasi, supaya demokrasi mampu mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Nah, kalau menurut pandangan saya, pemuda harus bergerak dan berpartisipasi di dalam ada yang namanya metapolitik. Metapolitik artinya harapan terbesar bangsa hari ini, pemuda harus mampu bergerak dalam politik di alam ide, menghadirkan gagasan-gagasan, narasi-narasi besar, supaya demokrasi yang menjadi sistem kehidupan negara hari ini itu mampu bergerak untuk kepentingan rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, pemuda harus mampu bergerak di lingkungan politik praktis. Hari ini kan opini-opini yang berkembang bahwasannya politik itu kotor, politik itu seolah-olah hadir untuk memecah belah dan lain sebagainya. Makanya tren milenial harus kita benar-benar memanfaatkan. Kenapa demikian? Pemuda selalu lekat dengan yang namanya dunia digital. Nah, artinya kita mampu menggiring opini-opini publik untuk meluruskan persepsi-persepsi publik hari ini tentang bagaimana demokrasi dan politik. Bagaimana demokrasi dan politik itu benar-benar hadir untuk menentukan kebijakan-kebijakan kehidupan masyarakat secara parsial. Parsial dirasakan langsung oleh masyarakat yang memiliki legitimasi kekuasaan. Nah, artinya rakyat hari ini harus merasakan benar-benar kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Nah, makanya itulah tugas kita sebagai generasi muda. Untuk memberikan pandangan, pemahaman. Bagaimana berpartisipasi, bagaimana memberikan kontribusi terkait
hak-hak mereka yang sudah dijaminkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Konstitusi. Itu tugas terpenting daripada pemuda hari ini. Nah, makanya tidak kaget dengan apa yang pernah disampaikan oleh Bung Karno. Waktu itu, berikan aku 1000 pemuda, maka saya akan dapat pindahkan Merapi seisinya. Itu yang pernah disampaikan oleh Bung Karno. Nah, artinya pemuda sebagai kelompok anomik sistem politik itu memiliki kemampuan yang laten, memiliki tanggung jawab supaya bagaimana membangun kesadaran berpolitik untuk menghadirkan inovasi, untuk menghadirkan kreativitas. Kreativitas dalam bentuk apa? Dalam bentuk untuk menyehatkan pandangan-pandangan publik terkait demokrasi. Peran dan kiprah pemuda. Peran dan kiprah pemuda tidak bisa ditujukan pada situasi yang anomalis. Tidak hanya negara dalam keadaan chaos. Tidak hanya negara dalam keadaan rusuh. Dalam keadaan normal, idealis pemuda sangat diperlukan untuk mengawal proses kehidupan masyarakat. Proses kehidupan ideologi, politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Sentuhan idealisme dan daya kritis pemuda dalam proses transisi demokrasi itu sangat dibutuhkan secara komprehensif. Karena pemuda masuk dalam kategori kelompok masyarakat menengah, artinya yang mampu menjembatani antara pemerintah dengan masyarakat. Nah, ketika persoalan-persoalan masyarakat hari ini hadir, pemuda harus menjadi garda terdepan untuk tetap mengawal dan memberikan pandangan-pandangan tentang kebaikan sistem kehidupan masyarakat. Pemuda dalam sistem politik itu ada 2 klaster. Ada dalam klaster suprastruktur, ada dalam klaster infrastruktur. Klaster suprastruktur, bahwa pemerintahan, pemuda adalah bagian dari sistem pemerintahan yang memiliki hak dan kewajiban yang sudah diakomodirkan oleh Konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945. Makanya yang terpenting dari pemuda bagaimana untuk tetap menyadari bahwa di dalam diri mereka itu ada hak dan ada kewajiban. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam infrastruktur, pemuda bisa terlibat langsung dalam dunia politik praktis, misalnya masuk dalam keanggotaan partai politik, masuk dalam penyelenggara demokrasi, khususnya pilkada serentak 2020 di Kabupaten Dompu. Misalnya menjadi penyelenggara yang sudah diatur oleh KPU atau pengawas yang diatur oleh Bawaslu atau kelompok-kelompok relawan demokrasi. Kelompok-kelompok relawan demokrasi. Nah, ada catatan-catatan penting yang menurut saya hari ini yang perlu kita uraikan di tengah kondisi pilkada yang semakin hari semakin dekat. Semakin hari semakin panas. Yang pertama, visi misi para calon masih berkutat pada isu kesejahteraan. Belum menyentuh ranah keadilan atau belum ada elaborasi antara kesejahteraan dan keadilan dalam bentuk program kerja. Yang kedua, moralitas dan intelektualitas belum menjadi deretan pertama para pegiat politik hari ini. Yang ketiga, para pasangan calon belum serius membicarakan tentang penanggulangan tata kelola lingkungan hidup yang efektif. Yang keempat, para kompetitor pasangan calon masih sibuk berbicara tentang visi misi yang terlalu general. Belum menyentuh kepada ranah-ranah yang spesifik yang menjadi kebutuhan masyarakat hari ini. Contoh,
salah satu isu perkembangan anak muda dengan pergaulan bebas dan lain sebagainya. Yang kedua dengan isu peningkatan sumber daya manusia di tengah era globalisasi, era digital dan lain sebagainya. Itu Bung sekiranya pandangan saya yang perlu saya sampaikan di tengah diskusi atau ngobrol pintar tentang bagaimana pemuda merawat demokrasi hari ini. Nah, kita melihat kondisi demokrasi semakin ke sini semakin tidak pro rakyat. Semakin dikuasai oleh segelintiran elit-elit yang ingin mewujudkan hasrat kekuasaan. Padahal sejatinya transisi dari pemerintahan otoriter ke rejim demokrasi tujuannya supaya kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Artinya rakyatlah yang punya kekuasaan tertinggi di republik ini. Demokrasi menekankan aspek bagaimana meritokrasi itu bisa difungsikan sebagai satu kesatuan sistem yang terintegrasi dengan demokrasi. Meritokrasi itu apa? Adalah orang-orang yang punya kontribusi besar terhadap kehidupan sosial masyarakat secara kolosal. Tapi hari ini kan berbeda. Cita-cita reformasi bagaimana bisa menghapuskan korupsi, kolusi, nepotisme. Tapi hari ini masih merajalela. Demokrasi dikungkungi oleh yang namanya kelompok-kelompok dinasti. Tidak diberikan ruang-ruang tertentu bagaimana demokrasi itu bisa bergerak untuk kepentingan rakyat. Nah, harapan terbesar saya kepada pemuda, saya juga termasuk pemuda, bagaimana kita tetap selalu aktif untuk membawa aura-aura atau perubahan-perubahan positif dalam mengawal prosesi atau suksesi hajatan akbar di Kabupaten Dompu ini terkait pilkada 2020, bagaimana kita bisa coba memberikan sedikit suntikan besar, mendatangkan aura-aura perubahan positif supaya mampu mewujudkan demokratisasi di tingkatan lokal. Nah, artinya demokrasi hari ini benar-benar mampu mewujudkan tujuan negara, yaitu memberikan kesejahteraan dan keadilan kepada seluruh masyarakat secara keseluruhan. Nah, sekiranya kita sebagai pemuda juga perlu tetap yang pertama untuk menjaga komitmen. Komitmen kita itu apa? Menjaga tentang pandangan-pandangan visioner kita dalam mengelola demokrasi, bagaimana demokrasi ini sesungguhnya bisa berjalan sesuai dengan roda dan aturan mainnya. Yang kedua, integritas. Kita tetap menjaga nilai-nilai etis demokrasi, kesantunan dan kesopanan dalam menginternalisasikan perilaku-perilaku atau sikap politik yang sesungguhnya. Yang ketiga, itu kompetensi. Kompetensi artinya kita juga perlu menyadari bahwasannya demokrasi ini harus dikelola dengan pengetahuan yang baik. Yang keempat, konstituensi. Artinya kita perlu membuka jaringan selebar-lebarnya untuk tetap memadukan sehingga pada akhirnya ide-ide yang kita miliki, gagasan-gagasan yang kita miliki yang sifatnya progresif dan konstruktif bisa kita distribusikan kepada semua elemen yang ada di daerah ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.